Kalau kamu pernah ngerasa kayak, aku emang gak jago kayak mereka. Atau, ya udah, aku emang gak berbakat buat ini. Kemungkinan besar kamu lagi terjebak di fixed mindset. Masalahnya, saat masuk dunia kerja, mindset kayak gini bisa bikin kamu stuck, insecure, gampang overthinking, bahkan sering banding-bandingin diri sama orang lain. Tapi tenang, hari ini kita bakal bahas cara mengubah itu. Karena kalau kamu ngerti bedanya growth versus fixed mindset, hidup dan karirmu bisa literally berubah. Jadi, apa sih bedanya? Gampangnya, gini. Orang dengan fixed mindset percaya kalau kemampuan itu bawaan lahir, bakat, talenta, itu udah dari sananya. Kalau gagal, ya berarti emang gak berbakat. Kalimat yang sering banget muncul dari mereka biasanya, aku gak kreatif. Aku orangnya bukan tipe yang jago presentasi. Atau aku nggak bisa belajar hal baru, udah telat. Nah, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya kalau kemampuan itu bisa berkembang lewat usaha dan proses. Kalau gagal, itu bukan bukti kamu buruk, tapi cuma sinyal untuk upgrade diri. Gagal itu bagian dari latihan, bagian dari tryout. Kalimat yang sering keluar dari mereka itu beda banget. Kayak, gue belum bisa sekarang, tapi gue bisa belajar kok. Atau gagal itu wajar, gue bisa improve step by step. Terus kenapa ini penting banget pas kamu masuk dunia kerja? Pertama, dunia kerja itu berubahnya cepat banget. Skill yang relevan di tahun 2025 bisa jadi udah beda sama yang dibutuhin di tahun ke 2027. Digital tools, proses kerja, semuanya berkembang. Kalau mindset kamu fixed, kamu bakal kewalahan dan ketinggalan. Tapi kalau mindset kamu growth, kamu justru makin unggul. Karena kamu lihat ini sebagai kesempatan buat belajar hal baru. Kedua, dunia kerja itu penuh dengan trial and error. Mungkin presentasi pertamamu gagal, mungkin bidang kerja pertamamu ternyata bukan passionmu, atau kerjaan pertamamu nggak sesuai ekspektasi. Kantor pertama ternyata lingkungannya toksik. Semua ini normal banget terjadi. Yang bikin orang bisa bertahan dan sukses itu bukan bakat bawaan, tapi kemampuan adaptasi. Kemampuan untuk bangkit lagi setelah jatuh dan belajar dari kesalahan. Ketiga, membandingkan diri itu bisa mematikan progres kamu. Di kantor, kamu pasti bakal lihat ada teman yang jago banget Excel. Ada yang komunikasinya keren abis. Ada yang kelihatannya pinter banget di setiap meeting. Kalau kamu punya fixed mindset, kamu bakal langsung merasa kalah, merasa kecil, dan insecure. Tapi kalau kamu punya growth mindset, kamu justru melihat mereka sebagai sumber inspirasi. Kamu bisa belajar dari mereka, nanya-nanya, atau bahkan minta diajarin. Kamu nggak merasa terancam, tapi termotivasi. Dan yang terakhir, para bos dan hater itu lebih suka sama orang yang punya growth mindset. Perusahaan lebih percaya sama karyawan yang mau belajar, bisa terima feedback atau masukan, dan mau terus-terusan memperbaiki skillnya. Mereka lebih suka orang yang kalau salah itu mengakui dan belajar, bukan yang ngeyel dan merasa udah paling benar. Terus, gimana caranya kita tahu kalau kita lagi terjebak di fixed mindset? Ada beberapa gejala yang sering gak kita sadari. Misalnya, kamu jadi takut ambil tanggung jawab baru, karena takut kelihatan bodoh atau nggak mampu. Kamu juga jadi sering menghindari feedback atau saran dari senior, karena kamu anggap itu sebagai kritik, bukan sebagai masukan untuk berkembang. Kamu juga gampang frustrasi kalau lihat orang lain lebih cepat berkembang dari kamu. Kamu sering menganggap diri sendiri udah paling mentok segini aja. Paling sering, kamu suka ngomong kalimat kayak, aku memang gini orangnya. Contoh situasi nyata ya, misalkan kamu diminta presentasi mendadak. Reaksi pertamamu langsung panik, bukan karena materinya sulit, tapi karena kamu takut kelihatan gak bisa atau jelek di depan orang lain. Nah, itu tanda kuat dari fixed mindset. Untungnya, growth mindset itu bisa dilatih. Ini bukan bakat, tapi skill. Gimana caranya? Pertama, ganti dialog internal kamu. Dari yang tadinya bilang, aku nggak bisa, coba ganti jadi, aku belum bisa, tapi aku bisa belajar caranya. Perubahan kecil dalam kata-kata ini ngaruh banget ke cara otak kita merespons tantangan. Kedua, fokus pada prosesnya, bukan cuma hasilnya.
Membangun skill itu bukan event sekali jadi, tapi sebuah perjalanan. Nggak ada orang yang langsung jago di hari pertama. Hargai setiap langkah kecil dalam proses belajarmu. Ketiga, cari feedback, bukan cari validasi. Feedback itu ibarat darah untuk pertumbuhanmu. Feedback membantumu tahu di mana letak kekurangan dan apa yang perlu diperbaiki. Sementara validasi atau pujian itu bisa jadi candu untuk fix mindset. Bikin kamu nyaman di zona yang itu-itu aja. Keempat, rayakan progres-progres kecil. Nggak perlu nunggu sampai jadi ahli dulu, baru merasa bangga. Hari ini kamu ngerti 2 rumus baru di Excel? Keren. Hari ini kamu berani nanya di meeting? Hebat. Hari ini kamu berani bilang ke seniormu, saya belum tahu soal ini. Boleh diajarin? Itu pencapaian besar. Kelima, lihat semua skill sebagai sesuatu yang bisa dilatih. Public speaking bisa dilatih. Leadership bisa dilatih. Komunikasi, negosiasi, manajemen waktu, semua skill kantoran itu bisa dipelajari dari nol. Jangan pernah berpikir kalau kamu nggak punya bakat di situ. Dan yang terakhir, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang juga punya growth mindset. Lingkungan itu sangat menentukan caramu berpikir. Bertemanlah dengan orang yang suka belajar, yang suka berbagi ilmu, bukan yang cuma suka pamer pencapaian dan bikin kamu minder. Jadi, masuk dunia kerja itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling berbakat dari lahir, tapi tentang siapa yang paling mau belajar dan paling cepat beradaptasi. Dan kabar baiknya adalah, growth mindset itu bukan bakat juga. Ia adalah sebuah skill yang bisa kamu latih mulai dari sekarang. Kalau kamu punya growth mindset, kamu nggak cuma akan bertahan di dunia kerja, tapi kamu bakal terus tumbuh dan berkembang, karena kamu nggak membatasi potensi dirimu sendiri. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.